Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahu maulan nabi. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah, bil khusus guru kita semua mukarram Bapak Kiai Haji Yahya selaku pimpinan Majelis Al-Hikmah, Al-Mukarram Bapak Kiai Maksum selaku sesepuh imam besar di mushola Kurnia Allah dan segera pengurus mushola Kurnia Allah yang saya hormati, hadirin jamaah Majelis Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan syukur kepada Allah. Malam ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dapat duduk lagi bersimpuh di Majelis Al-Hikmah dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah wa salamullah semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai tabarukan malam ini kita masih tersisakan sebuah momentum yang istimewa, momentum di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala 14 abad yang lalu menitipkan amanah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah peristiwa yang sakral, yakni peristiwa yang fenomenal, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini adalah peristiwa yang taruhannya iman. Makanya bersyukur kepada Allah malam ini kita hadir, di mana ini bagian daripada mengulas kembali untuk mengukur sejauh mana keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para malaikat Allah beriman kepada Allah wajar. Malaikat Jibril menurunkan wahyu dari Allah kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah wajar. Sahabat-sahabat Nabi yang menyaksikan langsung kehidupan Nabi, yang melihat segala tindak tanduknya Nabi, yang telah langsung melihat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, beriman kepada Nabi wajar karena melihat langsung. Yang ajib adalah, ini yang ajib,
Yang ajib adalah umat Nabi yang tidak pernah melihat Nabi tetapi masih beriman kepada Nabi. Inilah iman yang ajib, iman yang paling mengagumkan adalah imannya umat Nabi di akhir zaman. Gak pernah melihat Nabi, percaya kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Inilah makanya setiap tahun diperingati Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam rangka memupuk iman agar semakin hari iman kita semakin bertambah meningkat. Inilah hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya kalau ceritanya Isra Mi'raj itu umpama terjadinya sekarang itu mungkin nggak aneh, biasa. Karena teknologi menyampaikan pesan itu sekarang tidak lagi dihitung dengan hari. Teknologi sekarang menyampaikan pesan, bahkan gambar video itu jaraknya nggak sampai berhari-hari. Ya kayak dulu dikirim lewat pos, sekarang apa? Detik. Sekarang live Masjidil Haram, orang lagi tawaf kelihatan langsung di sini. Cerita tentang Mekah, cerita tentang Madinah kayak apa sih? Klik nongol. Ya, menembus batas dunia. Ini adalah peristiwa kalau terjadinya sekarang biasa-biasa saja. Orang dengan waktu singkat pergi jauh udah biasa. Tapi karena ini terjadi di mana teknologi pada saat itu belum canggih seperti sekarang, maka ini menjadi sebuah kehebatan, menjadi mukjizat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zamannya dulu ini menjadi tantangan bagi orang-orang yang telah berikrar syahadat. Tantangannya berat. Hal yang menurut mereka pada saat itu tidak logis disuruh percaya. Kalau tidak kuat imannya, murtadlah. Ini tantangannya banyak. Makanya pada saat itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang kemudian akhirnya murtad, tidak lagi percaya kepada Nabi karena dianggap ini peristiwa gila. Hadirin rahimakumullah. Ya, makanya mari kita bedah ini peristiwa ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan ceritanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin rahimakumullah, ayat ini diawali dengan tasbih. Sesuatu yang diawali dengan tasbih ini menunjukkan bahwa setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kejadian yang dahsyat. Dan kalau kita begitu, kalau kita menyaksikan sesuatu yang dahsyat atau menyaksikan ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang kita ucapkan kalimatnya adalah tasbih. Gelegar, ada kilat nyamber, geledek, apa yang dibaca? Subhanallah. Ya. Sesuatu yang indah, subhanallah. Ada cewek lewat, subhanallah. Sandung. Istighfar itu kalau dilihat lagi yang kedua kalinya, katanya pandangan pertama itu katanya gitu, kalau yang kedua baru dosa. Akhirnya ini dipolitisasi. Begitu lewat nggak kedip gitu. Nggak kedip,
Kenapa? Sebab kalau kedip berarti sudah pandangan yang kedua. Ini kacau. Hadirin rahimakumullah. Kalimat tasbih ini sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengisahkan sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Asro. Apa itu asro? Kita bedah dari sisi sorofnya, ya. Asro itu dari kata saro. Ada dua kata yang hampir sama tapi beda arti. Saro dan saro. Apa bedanya? Saro, bedanya apa? Yang pertama panjangnya di ro, yang kedua panjangnya di sin. Saro. Makanya kalau ditasrif beda. Saro yasiru sayron. Kalau saro yasri siroyatan wa masron, dan seterusnya. Dua kata ini memiliki makna faidah yang berbeda. Jika kita menyebutkan saro, nah kalau kita orang Jawa itu panjang pendek nggak ngaruh. Ini loh, coba salak dengan salak sama nggak? Sama, ini juga kan? salak sama. Artinya apa? Ya, salak. Arab itu punya keajaiban bahasa yang indah sekali, yang maknanya kalau panjang pendeknya beda saja artinya sudah beda. Makanya ada kata saro dan saro, ternyata punya arti yang berbeda. Saro itu artinya berjalan, mau siang, malam, sore, pagi, itu kalimatnya saro. Tapi kalau sudah dirubah wazannya, saro itu, ya, mutobakonya dirubah. Saro yang panjang ada pada lam fiilnya. Saro itu artinya berjalan di waktu malam. Saro berjalan di waktu. Jadi khusus untuk berjalan di waktu malam itu bahasa Arabnya saro, yang panjang roknya. Tapi kalau saro itu berjalan di waktu bisa siang, bisa sore, bisa malam, umum. Tapi kalau saro berjalan di waktu malam. Lalu kemudian dibuat mutaaddi dengan diikutkan wazan af'ala. Saro menjadi asro. Saro diwazankan af'ala menjadi asro. Itu asalnya begitu. Asro, maka faidahnya mutaaddi. Kalimat yang dijadikan faidah mutaaddi ini akan membutuhkan maf'ul. Maka jelas di sini fa'ilnya bukan Nabi. Fa'ilnya adalah Allah Subhanahu. Jadi kalau fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya adalah perjalanan ini yang melakukan adalah Allah, yang memberlakukan adalah Allah, menjalankan, bukan berjalan tapi menjalankan di waktu malam, menjalankan di waktu bi'abdihi, kepada hamba Allah. Hadirin rahimakumullah, kita sering menggunakan kata hamba Allah itu kapan? Hamba Allah biasanya ditulis di amplop, isinya 5.000. Isinya berapa? 5.000, ditulisnya dari hamba Allah. Kalau 100.000 enggak, namanya ditulis sama ahli kuburnya panjang sekali, dibuka pasti isinya 100.000. enggak ditulis hamba Allah, enggak. Kalau 5.000 baru ditulis hamba Allah, pelecehan namanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam Al-Quran ketika peristiwa Isra,
ketika peristiwa Mi'raj itu pakai kalimat hamba Allah. Pangkat tinggi tertinggi yang Allah sematkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hambanya, hamba Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak disebutkan nama di sini, tapi hambanya. Tapi sekarang kalimat hamba Allah dijual murah, cukup 5.000, 10.000, ditulisnya hamba. Kalau di atas 100.000 enggak ditulis hamba Allah. Coba periksa kotak masjid, kotak amal masjid, periksa. Kalau hamba Allah isinya 5.000. Gitu ya. Berarti jangan hamba Allah, hamba aja gitu. Nah, ini yang mau kita bahas. Jadi gini, ya sebenarnya nggak salah ya. Jangan nanti nggak usah ditulis hamba Allah, nggak apa-apa ya. Boleh nulis hamba Allah di amplop, bukan nggak boleh, nggak apa-apa. Jadi jangan tersinggung dulu, biasa aja. Ini yang suka nulis biasa, nulis hamba Allah pasti tersinggung. Soal pasti 5.000 pasti. Jadi di dalam kitab tafsir Tafsirul Latif Al-Mannan, kalimat ubudiyah, sifat penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua tinjauan. Ada dua tinjauan, dua pandangan. Yang pertama adalah sifat ubudiyahnya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat rububiyahnya Allah, atau sifatnya Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang memelihara. Maka seluruh makhluk adalah hambanya Allah. Sebab apa? Makhluk semuanya dipelihara oleh Allah, baik yang amplop isi 5.000 maupun yang 100.000, semuanya hamba. Yang berdosa atau yang tidak berdosa, yang ahli ibadah, yang tidak ahli ibadah, karena semua ada di dalam rububiyahnya Allah, di dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya hamba Allah. Tetapi hamba Allah yang kedua ini, yang dipandang dari sudut uluhiyahnya Allah, sifat Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakil wujud, yang berhak untuk disembah, maka inilah ada khususiyah seperti penghambaannya para nabi, para wali, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seluruh hidupnya, totalitas hidupnya diabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditinjau dari uluhiyahnya Allah, sifat ketuhannya Allah. Manusia-manusia yang taat beribadah, inilah yang disebut dengan hamba. Sebab nanti ada bukan hamba Allah, ada hamba setan, ada hamba jin, ada hambanya manusia. Ada nggak hambanya manusia? Ada hambanya manusia yang kalau amal bukan karena Allah tapi karena manusia. Jadi hambanya siapa tuh? Manusia. Setiap ibadah dia tidak mengharapkan ridhonya Allah. Setiap ibadah yang dia harapkan adalah pujian manusia. Hambanya siapa? Ya, yang suka makan ada lagi, namanya Abdul Butun, hambanya perut, makan dulu kerjanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka sifat ubudiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyerahkan segenap seluruh jiwa raganya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah secara khusus hamba Allah secara khusus, seperti penghambaannya para nabi, penghambaannya para waliullah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah mendapatkan gelar abdihi, hambanya Allah. Ini hamba yang secara totalitas seluruh hidupnya dicurahkan sepenuhnya untuk pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahmatullah, Lailan disebutkan dengan tanpa al, bukan al-laila tapi lailan. Ini punya arti
sedikit waktu malam. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi sesuatu yang dahsyat adalah karena kejadiannya singkat. Kejadiannya singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana pada saat itu teknologi yang paling cepat adalah onta. Naik onta kalau ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram itu paling tidak ditempuh 40 hari sampai 40 hari. Ini ditempuh lailan, hanya sebagian waktu malam sampai. Pada saat itu kendaraan yang dipakai onta itu mestinya 40 hari 40 malam. Ini baru setengah malam sudah sampai. Ini yang membuat akhirnya para sahabat-sahabat Nabi, kalau yang imannya tebal akan semakin yakin dan semakin percaya karena Rasulullah tidak pernah bohong. Tetapi yang lemah-lemah imannya banyak yang murtad. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana cara kita mempercayai ini? Ya, kita kalau mau bicara teknologi sebenarnya itu sudah bisa masuk akal. Kalau di dalam beberapa literatur tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang dimana digambarkan oleh para ulama, ya, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, beliau mengutip sebuah syair, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara billahu fi syamsi dhu fatani. Wa qalbuhu lam yanam, Rasulullah itu hatinya tidak pernah tidur, wal ainu qad na'asat, sementara matanya merem, matanya terpejam, matanya tertidur, tapi hatinya tidak pernah tidur. Itu Rasulullah. Beda sama kita. Kalau kita apa? Matanya merem, hatinya juga merem, otongnya doang yang bangun. Wala yara billahu fi syamsi dhu fatani. Orang yang cerdas itu melihat Nabi, la yara billah, tidak melihat bayangannya ketika berada di terik matahari. Kalau ada orang yang ketika kena cahaya matahari kok nggak ada bayangannya, bagaimana? Bukan memedi. Ini bahwa dalam penciptaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dinyatakan di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ada sisi lainnya, yaitu ketika diciptakannya dari nur, cahayanya Allah yang diambil daripada nurullah, cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pantas kalau cahaya itu kena cahaya matahari nggak nembus. Al-Barzanji ini kan ada anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Maka kita bisa menggunakan teori cahaya dalam sains, ilmu teknologi, gitu ya, bahwa cahaya itu kecepatannya per detik itu 300.000 km per detik. 300.000 km per detik itu kecepatan cahaya. Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanannya itu ketika dengan menggunakan material seperti kita manusia yang terdiri dari tulang dan daging, apakah mungkin bisa menembus kecepatan itu? Kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya? Nggak mungkin, kan gitu. Kecuali memang ini sebuah kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sedangkan ya Allah, jadi kalau kecepatan seperti itu, yang secepat cahaya, fisik kita materialnya seperti ini hancur, pasti hancur. Saya ingat iklan Yamaha Komeng, gitu ya, selalu di depan.
Begitu kecepatannya tinggi, robek bajunya, ininya juga itu paling baru 100 km. Bagaimana kalau sampai 300.000 kilo? Rusak. Tetapi karena sisi lain Rasulullah SAW diciptakan istimewa, maka kecepatan ini bisa ditempuh oleh Rasulullah SAW. Maka kalau ada ulama yang menyatakan ini kan masalah Isra ini kan ada dua versi. Ya, menurut Sayyidatina Aisyah, Isra itu hanya ruhnya saja, ruh dan jasadnya, ruh dan jasadnya. Kalau ruhnya saja nggak perlu pakai ini apa namanya istilahnya, nggak usah, bukan nggak usah pakai buruk pak. Ya orang pasti percayalah karena ruhnya bisa jadi mimpi kan. Nah kalau mimpi siapa yang, nah iya orang bisa percaya bisa enggak. Nah ini bahwa Rasulullah SAW perjalanan ini ditempuh dengan jasad dan ruhnya. Ya. Summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqobatan. Dalam arti barzanjing ini. Kemudian beliau diisrokan ya dengan ruh dan jasadnya secara melek mata, artinya secara sadar, bukan dalam kondisi mimpi dalam tidur, tidak, tetapi dalam kondisi sadar. Ini kan kemudian akhirnya yang menjadi taruhan pada saat itu adalah iman. Lah kok orang-orang kayak hidupnya saat ini yang jauh daripada kehidupan Rasulullah 15 abad yang lalu masih percaya, ini kan luar biasa. Makanya kalau nggak dipupuk saat ini ya kita akan tergeser, na'udzubillah, sampai iman kita digeser. Kita sudah disebut oleh Rasulullah itu orang yang imannya ajib. Orang yang imannya ajib itu orang yang hidup jauh dari zaman Rasulullah tetap dan tidak pernah melihat Rasulullah tetapi percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sebagian ada orang yang nggak percaya tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan berkah. Di tempat-tempat tertentu Allah turunkan berkah. Padahal jelas ayatnya alladzi barakna haula, yang kami berkati sekelilingnya. Inilah maka perjalanan Isra-nya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu tidaklah ditempuh sekali, nggak langsung melesat sampai ke Masjidil Aqsa, tidak. Ternyata perjalanan itu singgah dari tempat satu ke tempat yang lain, singgah-singgah. Melesat yang pertama, Rasulullah disuruh turun. Wahai Rasulullah Muhammad, turunlah. Di mana turun? Di tempat di mana di situ ada rimbun pohon korma yang subur. Nabi Muhammad disuruh turun di tempat rimbun korma, disuruh melaksanakan sholat 2 rakaat. Rasulullah sholat kemudian naik lagi ke buruk. Malaikat Jibril bertanya, tahukah engkau wahai Muhammad tempat apa yang tadi engkau singgahi? La adri, saya tidak tahu. Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, itu adalah Thaibah, itu adalah Madinah, tempat di mana engkau akan hijrah kelak. Sebelum hijrah tempatnya sudah ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Pantas kalau kemudian akhirnya Rasulullah pun hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Buruk pun melesat lagi, kemudian singgah lagi di sebuah tempat, yakni di tanah Madian, di sebuah pohon namanya Syajaratul Ridwan, tempat di mana Nabi Musa dulu singgah di situ. Sholat di situ, melesat lagi ke Bethlehem, Baitul Laham. Baitul Laham itu tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sholat lagi di situ, melesat lagi di Jabal Tursina, tempat di mana Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu kitab Taurat. Bedanya
kan sama-sama bertemu dengan Allah. Karena Nabi Musa itu disebut kalimullah, nabi yang mendapatkan mukjizat, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Jabal Tursina. Tapi apa? Allah perintahkan Nabi Musa untuk melepas sendalnya. Sementara Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad masih pakai terompa. Jadi kalau kita dibandingin nasib kita ini, model muka kayak kita ini masih jauh dibanding mulianya terompahnya Kanjeng Nabi. Terompahnya Kanjeng Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha. Lah kita baru Sidratul Muntaha, baru sampai pasar mencos doang. Hadirin rahimakumullah, melesat lagi sampai kemudian ke Sidratul Muntaha. Apa maknanya ini? Hadirin rahimakumullah. Nah, kita mengamalkan sebuah amalan-amalan yang sudah diwariskan oleh guru-guru kita. Apa itu namanya? Tawassul, tabarruk, ya kan? Cari berkah, itu kan? Hadir di makam-makam aulia illah, ziarah, berkunjung. Ini sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum Rasulullah Mi'raj ke langit. Rasul yang pada saat itu akan hijrah ke langit itu diawali dengan apa? Dengan tawassul, dengan napak tilas, dengan tabarruk. Alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Singgah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, makanya kan masalah tawassul ini kan ada dua, ya. Tawassul itu yang pertama ada tawassul bil amali shalih, yang kedua at-tawassul bil auliya wal anbiya wassalihin. Dulu ulama-ulama salaf itu tawassul ini baik yang tawassul dengan amal soleh maupun tawassul bis sholihin dengan orang-orang soleh ini dikerjakan. Sebelum Imam Ibnu Taimiyah memberikan fatwa bahwa tawassul untuk orang-orang soleh itu dilarang. Sebelumnya apa? Ulama salaf itu memperbolehkan istilah tawassul. Nah, madhab Ibnu Taimiyah ini yang mulai membeda-bedakan istilah tawassul. Katanya kalau yang tawassul dengan orang-orang soleh itu dilarang. Makanya Saudi melarang ini, sehingga simbol-simbol Islam di sana termasuk makam-makam para sahabat itu diratakan sama tanah. Nggak ada simbolnya, nggak ada namanya. Kalau pengen tahu nama para sahabat di sana nggak ketemu, udah nggak ada. Dihilangin semuanya. Karena mereka menganggap tawassul itu adalah haram, bahkan kafir, naudzubillah. Nah, kita amalkan ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan Mi'raj, ketika sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, yang dilakukan adalah napak tilas dulu dari tempat satu ke tempat yang lain. Inilah hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada intinya bahwa Rasulullah Mi'raj ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, intinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan satu amanah, yang amanah ini pernah ditawarkan kepada langit, langit nolak, ditawarkan kepada bumi, bumi nolak, ditawarkan kepada gunung, gunung nolak. Bukan hanya menolak tapi takut menerima amanat itu, tapi manusia mau menerima amanat itu. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan banyak berbuat bodoh. Hadirin rahimakumullah, amanat itu para mufassirin ada yang mentafsirkan adalah sholat 5 waktu. Dan ini karena kenapa tidak diterima oleh langit, tidak diterima oleh bumi, tidak diterima oleh gunung, ya? Padahal kalau dilihat dari fisiknya, antara manusia dengan gunung, muatan gunung, antara manusia dengan langit, muatan langit, antara manusia dengan bumi, muatan bumi. Tapi kenapa tidak sanggup memikul amanah ini? Kenapa kau yang memikul amanah ini manusia?
Padahal manusia lemah, tapi kau mau menerima amanat Allah. Ternyata jemaah sekalian, manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah disesuaikan desainnya agar bisa nerima amanat itu. Kenapa langit nolak? Lah karena amanatnya sholat. Gimana kalau langit sholat? Ruku, sujud, gimana? Bumi, jangankan sholat yang banyak gerakannya, goyang sedikit aja kacau. Gunung, kenapa enggak gunung yang terima loh? Gunung, jangankan sholat, ruku, sujud, batuknya aja bikin kacau. Apalagi kalau amanatnya haji, gunung-gunung berangkat haji ke Mekah, apa jadinya? Ya, inilah karena amanahnya adalah sholat, dan ternyata manusia lah yang pantas menerima amanat itu. Tangannya begini, ini cuma bisa begini gerakan, coba bisa nggak dibalik? Mentok nih, nggak bisa. Ini bisa begini doang. Kenapa tangannya bisa begini doang? Ini karena sudah dicetak oleh Allah supaya bisa sholat. Tangan bisa diangkat ke atas seperti ini, Allahu Akbar. Sudah dibikin seperti ini sengaja supaya bisa sholat. Pinggul nih, apa sih namanya? Pinggang. Ya, ini engselnya bisa ditekuknya hanya ke depan doang, engselnya. Nggak bisa ditekuk ke belakang kan? Susah, mentok dah. Bisanya ke depan. Nah, inilah desain Allah supaya manusia bisa ruku. Ya, supaya bisa ruku memang sudah dibuat seperti ini. Nekuknya hanya bisa ke depan. Ini isyarat dari Allah supaya kita bisa ruku, bisa sujud. Dengkul ini bisa begini, nekuknya nggak bisa dibalik ini. Engselnya hanya bisa seperti ini. Ini karena bisa supaya kita bisa sujud. Nah, makanya ketika ini tidak dilakukan, Allah menyebutnya zoluman. Manusia itu zoluman. Zoluman itu ada banyak berbuat zalim. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala postur tubuhnya untuk sholat, lah kok nggak mau sholat? Zalim. Begini. Zalim. Bukan mendolimi Allah, tapi dia mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah nggak butuh disembah. Kita nyembah Allah itu kebutuhan kita sendiri. Kok kita nggak mau nyembah Allah? Zalim. Bukan zalim kepada Allah, tapi zalim kepada diri kita sendiri. Sebab apa? Ya ancamannya kan berat kan gitu. Nggak mau sholat ancamannya berat kan gitu. Ya lah bodoh. Kenapa bodoh? Kita lemah menerima amanah, nggak mau melaksanakannya zalim, ya kan? Lalu kemudian kita tidak pernah merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang sudah dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk sholat, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu. Yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itu sudah jelas. Manusia, kalimat setelahnya perintahnya adalah sembahlah Allah. Yang dipanggil untuk menyembah Allah siapa? Manusia. Kalau ada yang tidak menyembah Allah, manusia bukan? Saya ngomong itu. Iya kan? Nah ini logika seperti ini. Makanya mari momentum Isra Mi'raj ini kita jadikan sebagai motivasi kita untuk menanam kembali keimanan kita kepada Allah, menanamkan kembali cinta kita kepada Rasulullah, iman kita kepada Rasulullah, dan yang terpenting adalah mari kita tegakkan sholat 5 waktu, karena ini adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberikan iman Islam yang kuat, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan lahir dan batin, dan diberikan keberkahan rizki, diberikan keberkahan keturunan, keberkahan umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah. Al-Fatihah.